Judulnya adalah Starbucks dan Gensi, yaitu secangkir kopi dua dunia. Bayangkan seorang mahasiswa Gensi bernama Dita, berusia 21 tahun, duduk di depan laptopnya di ruang kelas setelah kuliah pagi. Di tangannya ada smartphone terbuka pada aplikasi Starbucks. Ia menatap lama menunya yang menggoda, yaitu karamel macchiato yang seharga 60.000. Ia menghela nafas. Starbucks sih keren ya, tapi mahal banget, gumamnya ke teman sebangkuku. Gila, segelas kopi doang udah kayak makan siang lengkap. Meskipun begitu, Dita tetap tergoda. Bukan hanya soal kopi, Starbucks adalah tempat yang nyaman, estetik, punya wifi yang kencang, dan tentu saja spot foto yang instagramable. Tapi di pikirannya muncul suara-suara lain. Apa aku rela bayar segini buat kopi? Tempatnya memang nyaman, tapi uang segitu bisa buat 3 cangkir kopi di tempat lain. Kalau cuman beli yang paling murah, malu nggak ya? Ada rasa ragu antara ingin terlihat keren dan ingin bertahan sampai akhir bulan. Tapi Dita punya strategi. Dia scroll aplikasi mencari promo. Ada cashback dari e-wallet favoritnya. Lumayan. Ia juga tahu jam 2 sampai jam 4 sore biasanya lebih sepi. Dan beberapa kali Starbucks punya diskon waktu-waktu itu. Ia pun memutuskan, oke, aku beli es kopi paling murah. Terus duduk lama ngerjain tugas. Ia datang dengan satu tujuan, yaitu produktif sambil tetap bisa membuat konten di Instagram. Namun, jauh di lubuk hati, dia merasa agak bersalah. Bukan karena duduk lama, tapi karena budget mingguan jadi tipis. Di sisi lain, ia juga merasa puas setidaknya. Ia masuk ke dunia yang identik dan status dan lifestyle. Ada kebanggaan terselip saat fotonya di Starbucks komentari temannya. Kerja di Starbucks terus. Anak sultan ya? Padahal Dita tahu caranya. Dalam hatinya, gaya tanpa jadi bangkrut. Apa yang bisa dilakukan oleh Starbucks atau coffee shop serupa? Untuk menjangkau Dita dan teman-temannya, coffee shop bisa mulai mendekati mereka bukan dengan menurunkan harga langsung, tetapi dengan membangun nilai dan pengalaman yang terasa sepadan. Yang pertama itu adalah tawarkan paket yang sesuai cara hidup Gensi. Ini ada beberapa paket. Yang pertama itu adalah paket belajar hemat, seperti kopi kecil, ditambah makanan pastry mini, ditambah akses wifi yang sepuasnya. Cocok untuk mahasiswa seperti Dita. Lalu kedua itu ada promo rame-rame. Datang bertiga, bayar berdua. Dita bisa ajak teman dan biaya jadi ringan. Dan yang ketiga adalah diskon jam sepi, yaitu berikan alasan logis untuk datang di jam low traffic, sekaligus lebih tenang untuk belajar. Yang kedua adalah memperkuat narasi nilai, bukan sekedar harga. Komunikasikan bahwa mereka tidak hanya membeli kopi, tapi juga akses ke ruang kerja bersama, seperti wifi, tempat colokan, dan suasana premium. Lalu ceritakan kisah kopi, dari mana asalnya, siapa petaninya, dan bagaimana kualitasnya. Gensi menghargai keaslian dan etika. Yang ketiga adalah bangun keterlibatan digital yang relevan. Berikan tips hemat melalui konten TikTok atau IG. Contohnya seperti cara nongkrong di Starbucks cuma dengan 25.000. Atau yang kedua, spot duduk paling cozy buat belajar. Lalu tambahkan fitur
pemesanan online yang memberikan reward atau hidden menu spesial Gen Z. Yang keempat, jadikan Starbucks tempat komunitas. Buat event mingguan seperti study night, open mic, art jam. Biar Dita merasa Starbucks adalah ruangannya juga. Beri ruang untuk karya lokal atau kolaborasi menu Gen Z biar mereka merasa ikut memiliki. Lalu yang kelima ada buka opsi harga yang lebih ramah, yaitu tawarkan ukuran mini atau cup untuk entry level drink. Dan selanjutnya ada jaga transparansi, yaitu harga yang jelas, tidak ada tambahan tersembunyi. Buat program loyalitas yang worth it, bukan yang butuh beli 30 kali baru dapat gratis. Dita bukan anti Starbucks. Ia hanya ingin merasa dihargai dan tidak ditinggalkan karena dompetnya. Ia ingin menjadi bagian dari tempat itu, tanpa harus jadi sultan. Kalau cafe shop seperti Starbucks bisa memahami dan menjawab kebutuhan serta perasaan Gen Z, maka mereka tidak hanya menjual kopi, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan generasi masa depan. Karena pada akhirnya di mata Gen Z, nilai bukan sekedar harga, tapi pengalaman, koneksi, dan cara mereka merasa dilihat.